Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1331 sampai bab 1335. Secara umum, para pendatang baru ini beruntung mendapatkan pil dari Istana Fenxiang. Jin Dalong percaya bahwa tidak ada mahasiswa baru yang bisa menolak kondisi seperti itu, dan Ye Chong pasti akan berkompromi. Tanpa diduga, Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak akan membatalkan, saya akan pergi dengan kakak senior Huang untuk menjalankan misi. Huang Kewei pada awalnya tidak menyukai Jin Dalong, tetapi melihatnya merosot sekarang, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam bahagia. Mata Jin Dalong membelalak dengan marah. Kamu nak, apakah kamu mencari kematian? Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu apa itu langit dan bumi yang agung, dan kamu tidak tahu caranya untuk menghormati guru. Jin Dalong hendak melakukannya. Huang Kewei berkata, Jin Dalong, ini kantorku, dan bukan giliranmu untuk lancang. Selain itu, aturan Istana Fenxiang adalah pertama datang, pertama dilayani. Karena Ye Chong telah mengambil tugas itu miliknya. Jin Dalong berkata, dia adalah bagaimana seorang siswa tingkat C dapat melakukan misi tingkat B dengan Anda. Berapa banyak keuntungan yang dibutuhkan? Di Istana Fenxiang, tugas dibagi menjadi 4 tingkat, A, B, C, dan D, hanya seperti murid. Di antara mereka, kelas A adalah tugas yang paling sulit dan berbahaya, dan karenanya, hadiahnya juga paling banyak. Tugas kelas B berada di peringkat kedua. Awalnya, sebagai murid tingkat C, Ye Chong tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas tingkat B. Namun, di antara mereka yang menerima tugas, selama satu level mencapai standar, itu sudah cukup. Tetapi secara umum, sangat sedikit murid level B yang mencari murid level C untuk melakukan tugas level B. Karena murid C level pergi, itu hampir menjadi beban. Saat tugas selesai, hadiah akan dibagikan kepada murid level C. Ini hanyalah hal tanpa pamrih. Saya bersedia, bagaimana? Kata Huang Kewei, tapi, bagaimana dia bisa melindungimu seperti sampah? Kata Jin Dalong. Huang Kewei berkata, dia tidak bisa melindungiku, bukan? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jin Dalong tersipu. Aku lebih baik darinya, dan, Kewei, jika kamu dalam bahaya, aku akan merasa buruk. Jika kamu terluka sedikit, aku akan mati kesakitan. Kata-kata menjijikkan Jin Dalong hampir membuat Huang Kewei meludah. Huang Kewei berkata dengan jijik, ini bukan urusanmu, apakah? Aku mengenalmu dengan sangat baik. Jin Dalong dengan cepat tertawa dan berkata, oh, Kewei, jangan salah paham, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Anak ini telah tidak memiliki keterampilan sama sekali. Bagaimana dia bisa menemanimu menyelesaikan tugas? Mengapa kamu tidak membiarkan aku menemanimu? Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, kemampuanku tidak bagus, tapi mungkin tidak lebih buruk dari kamu. Jin Dalong dia tertawa dengan marah. Saya belum pernah melihat orang yang membual seperti itu. Oke, katakan saja padaku. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu Kewei ketika kamu menjalankan misi? Tentu saja, Ye Chong tidak dapat berbicara tentang basis kultivasinya sendiri. Karena basis kultivasinya belum tentu lebih tinggi dari Jin Dalong. Ye Chong berpikir sejenak, dan berkata, ketika melakukan tugas, Anda pasti akan menghadapi banyak bahaya, dan Anda pasti akan terluka. Saya tahu keterampilan medis. Jika seseorang terluka, saya bisa merawatnya. Tahu keterampilan medis, hahaha. Jin Dalong tertawa liar, ini baru saja jatuh ke tangannya. Huang Kewei di sebelahnya mengerutkan kening, dia tidak pernah menyangka Ye Chong akan mengatakan ini. Baiklah, karena kamu tahu keterampilan medis, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika ada yang kalah, dia akan berhenti, tidak ada lagi keterikatan, bagaimana? Kata Jin Dalong, oke. Ye Chong mengangguk. Bahkan Huang Kewei tidak punya waktu untuk menghentikannya, jadi Ye Chong setuju dengan Jin Dalong. Huang Kewei diam-diam mengira itu buruk.
Ye Chong mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu betul bahwa klub Dalong Jin Dalong terutama mempelajari kedokteran. Dan Jin Dalong sendiri juga berasal dari keluarga medis, dan dia memiliki pencapaian yang tinggi di bidang kedokteran. Sepertinya Ye Chong bertemu dengan Jin Dalong kali ini. Melihat Ye Chong setuju, Jin Dalong menunjukkan senyum sinis. Bagus sekali, nak, kuharap kamu tidak akan menyesal. Maksudmu apa yang kamu katakan? Ye Chong mengangkat bahu, tentu saja, bagaimana kamu ingin membandingkan? Jin Dalong mendorong pintu ruang belakang. Di kakus, masih banyak orang yang mengantri, yang ingin mendaftar ke klub. Ada antrian panjang dan berisik. Jin Dalong berkata, dengan cara ini, kami akan menemukan 3 orang secara acak. Siapapun yang dapat melihat penyakit mereka akan menang. Bagaimana, Ye Chong? Mengangguk, tidak masalah. Jin Dalong menatap Huang Kewei lagi. Tersenyum berkata, Kewei, jika demikian, Anda dapat menunjuknya. Huang Kewei memandang Ye Chong. Dia ingin membantu Ye Chong bermain trik. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak setuju, dan Jin Dalong tidak punya pilihan. Namun, dia melihat bahwa Ye Chong tampak sangat percaya diri. Huang Kewei berpikir dalam hati, ambil saja kesempatan ini untuk melihat seberapa mampu Ye Chong. Bagaimanapun, bahkan jika Ye Chong kalah pada saat itu, dia, Huang Kewei, masih bisa bermain trik. Ini adalah hak prerogatif seorang wanita cantik. Memikirkan hal ini, Huang Kewei mengangguk, lalu menunjuk ke seorang anak laki-laki kecil yang berdiri di depan barisan, dan berkata, pertama, mari kita lihat dia. Jin Dalong mengangguk dan berkata, iya. Kemudian, dia melambai, memberi isyarat kepada bawahannya, dan memanggil anak kecil itu. Anak laki-laki kecil itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, menatap Huang Kewei dengan penuh semangat, dan berkata, halo, kakak senior Huang, apakah Anda setuju untuk merekrut saya? Hebat, saya sangat senang, Huang Tapi Wei. Tidak bisa tertawa atau menangis, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, tidak, kami mengadakan kompetisi, dan saya ingin mengundang Anda untuk bekerja sama. Saya ingin tahu apakah Anda mau. Ketika bocah kecil itu mendengar bahwa dia tidak direkrut, dia hanya bisa merasa sedikit kecewa, namun, ketika dia mendengar bahwa kakak senior Huang Kewei memintanya untuk membantu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, iya, oke, biarkan keduanya melihat penyakit tersembunyi apa yang kamu miliki. Anak laki-laki kecil itu mengangguk, dengan senyum di wajahnya, dan menatap lurus ke arah Huang Ke saja. Jin Dalong menatap kosong pada anak laki-laki itu, dan mengutuk, apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik, bukan? Lihat Kewei lagi, aku akan menggali bola matamu. Anak laki-laki kecil itu segera menurunkan kepalanya ketakutan. Berikan tanganmu padaku, kata Jin Dalong. Bocah laki-laki itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan meminta Jin Dalong untuk merasakan denyut nadinya. Jin Dalong memeriksa denyut nadinya sebentar, lalu mendengus, sudah melihat masalah pada bocah lelaki itu. Dia melirik Ye Chong dan berkata, sekarang giliranmu. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Apa, kamu menyerah? Jin Dalong tertawa. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak, aku sudah melihat masalahnya dengan dia. Jin Dalong tertawa ketika mendengar ini, Chao-ku, kamu sangat pandai menyombongkan diri, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medismu, bahkan tidak perlu merasakan denyut nadi, kamu bisa melihat masalah orang ini secara sekilas, kamu benar-benar seorang dokter modern, hahaha. Jika kamu ingin mengaku kalah, katakan saja, haha, Kewei, kamu benar-benar adik yang menarik. Kata Jin Dalong, Huang Kewei juga memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong dan Jin Dalong menuliskan gejala anak laki-laki itu di selembar kertas. Jin Dalong menulis di atasnya, karena pemanjaan yang berlebihan sepanjang tahun, hal itu menyebabkan kekurangan ginjal dan kekurangan energi. Tapi Ye Chong sebenarnya memberikan jawaban yang sama, kata demi kata. Namun, di bawah catatan Ye Chong, ada juga resepnya.
Bocah laki-laki itu, ketika dia melihat kejantanannya telah terungkap di depan dewinya, dia langsung kehilangan kesabaran. Tapi Jin Dalong memandang Ye Chong dengan heran, kamu benar-benar tahu hanya dengan melihatnya. Tidak mungkin, kamu bajingan, apakah kamu baru saja mengintip jawabanku? Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Jin Dalong. Dengan sedikit senyum, dia menyerahkan catatan itu kepada anak laki-laki kecil itu. Dia berkata, buat sesuai resep, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Setelah setengah bulan, gejala Anda akan sembuh total, tetapi Anda harus memperhatikannya di masa mendatang. Itu hanya sesuai. Bocah laki-laki itu mengangguk berulang kali, lalu menoleh dengan penuh rasa malu dan pergi. Huang Kewei berkata, Jin Dalong, Anda hanya melihat penyakitnya, tetapi Ye Chong tidak hanya melihat penyakitnya, tetapi juga meresepkan obatnya. Saya pikir Ye Chong menang. Mengatakan bahwa itu untuk mengobati orang dengan gejala, tetapi kami tidak mengatakan bahwa kami harus merawat mereka, kamu tidak perlu. Ye Chong mengangkat bahu, tetapi itu tidak masalah. Kemudian, Huang Kewei mulai mencari orang kedua. Huang Kewei melihat dan menunjuk ke orang yang sangat mencolok. Rahang Ye Chong hampir terjatuh saat orang kedua berjalan mendekat. Bukankah orang yang datang ke sini adalah pria gendut? Pria gendut ini, mengapa dia datang ke sini? Ternyata setelah Fatih datang, dia mendengar tentang kakak senior Huang yang cantik. Dia bertanya sebentar dan mengetahui tentang klub senior Sister Huang di sini. Jadi dia juga datang untuk mendaftar. Fatih menyelesaikan resumenya dan hendak menyerahkan resumenya ketika dia dipanggil. Dan pria gendut ini, hanya memiliki Huang Kewei di matanya, meneteskan air liur di semua tempat, tetapi dia tidak memperhatikan Ye Chong. Kemudian, Huang Kewei menjelaskan kepadanya niatnya untuk menemukannya. Pria gendut itu tertawa dan berkata, "Oh, kakak senior Huang memberitahu saya. Bagaimana saya bisa tidak setuju dengan pria gendut itu, kakak senior? Huang, periksa saja saya sebanyak yang Anda mau. Apakah Anda ingin saya lepas landas telanjang untuk diperiksa?" Huang Kewei menjabat tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak perlu." Jin Dalong mendengus, dan berkata, "Pria gendut sialan, tunjukkan tanganmu." Pria gendut itu mendengus, tetapi dia tidak berani memprovokasi Jin Dalong. Setelah semua, Jin Dalong terlihat galak dan sudah tua di sini. Jadi, dia mengulurkan tangannya, tapi matanya masih tertuju pada Huang Kewei. Sudah lama sekali, dan merupakan keajaiban bahwa dia tidak melihat Ye Chong di sampingnya. Jin Dalong merasakan denyut nadi pria gendut itu, dan setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Pria gemuk yang mati ini tidak sakit, tubuhnya cukup kuat, tetapi otaknya pasti kebanjiran. Pada saat ini, kata Ye Chong dengan senyuman, belum tentu. Pria gendut ini makan segala macam makanan lezat dari gunung dan laut sepanjang tahun. Dia hanya peduli pada makanan enak, tapi melupakan manfaat makanan sederhana. Jadi meski dia sangat gemuk, nutrisinya sangat tidak seimbang. Kaki kiri tiba-tiba kram, kan? Pria gendut itu masih memandangi Huang Kewei yang ngiler. Ye Chong menendang pantat pria gendut itu, dan pria gendut itu kembali sadar. "Oh, iya, kamu benar." "Apa?" Jin Dalong tertegun. Dia baru saja tidak menyadarinya. Kamu bagaimana kamu mengetahuinya?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Ini hanya keterampilan medis." Baru pada saat itulah Huang Kewei tahu bahwa keterampilan medis Ye Chong sangat kuat. Tampaknya bahkan Jin Dalong bukanlah tandingan Ye Chong. Huang Kewei berkata sambil tersenyum, "Jin Dalong, kamu mengaku kalah sekarang." Jin Dalong tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Baru pada saat itulah pria gendut itu menyadari bahwa dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kramnya di tengah malam. Bagaimana seseorang mengatakannya? Siapa yang bilang? Saat ini, Fatih menatap Ye Chong. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Chong, dia tertegun selama beberapa detik, dan kemudian berkata sambil menyeringai, "Oh, saya akan pergi, saudaraku, ini kamu. Oke, kamu lebih cepat dariku. Dan kamu di sini untuk bergabung dengan klub juga, bukan?" Ye Chong sudah menulis resep dan memasukkannya ke tangan pria gendut itu. "Jangan bicara omong kosong,
Kembali dan makan menurut ini. Pastikan kamu makan biji-bijian kasar setiap hari. Setelah sebulan, kamu akan baik-baik saja. Pria gendut itu berkata dengan heran, "Oh, saudara, jadi kamu masih memiliki kemampuan ini, luar biasa." Huang Kuwei memberi isyarat kepada Fatih untuk pergi lebih dulu. Pria gendut itu awalnya tidak mau pergi, tapi dia dibawa pergi oleh dua anak buah Jin Dalong. Huang Kuwei berkata, "Ye Chong menang kali ini." "Hehe, Kuwei, apakah kamu tidak melihat itu? Bocah ini dan Fatih saling kenal, mereka berada di kelompok yang sama." Kata Jin Dalong. Ye Chong berkata, "Kami saling kenal, tapi dia tidak pernah memberitahuku tentang kondisinya, aku melihatnya sendiri." "Sial," Jin Dalong mencibir, "siapa yang akan percaya?" Wei berkata, "Tapi Wei, lihat orang seperti ini, pasti ada yang salah dengan karakternya, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat seorang kenalan, dia hanya ingin memanfaatkannya, menurut pendapat saya, lebih baik mengusirnya," kata Huang. "Kuwei, baiklah, karena kamu tidak yakin, ayo cari orang ketiga dan putuskan hasilnya dalam satu pertandingan." Sekarang Huang Kuwei percaya pada kemampuan Ye Chong, yang lebih baik dari Jin Dalong. Jin Dalong mendengus dingin, "Oke, aku tidak percaya, kamu masih bisa menemukan kenalan." Setelah itu, Huang Kuwei memandangi seorang gadis yang duduk di belakang meja di kantor di luar. "Xiaoya, kemarilah. Xiaoya ini adalah anggota staf Huang She." Xiaoya datang dan bertanya, "Saudari Huang, ada apa?" Huang Kuwei membuat garis besar masalah ini dan meminta Xiaoya menjadi orang ketiga. Xiaoya mengangguk, lalu dia mendekati Jin Dalong terlebih dahulu. Jin Dalong merasakan denyut nadi Xiaoya. Ketika dia menyentuh pergelangan tangan Xiaoya, dia merasa kulit Xiaoya sangat dingin. Lalu dia mengangguk, tampak percaya diri. Ye Chong masih hanya meliriknya. Kemudian, keduanya menuliskan penyakit Xiaoya di selembar kertas. Pertama-tama, Jin Dalong yang membuka catatan yang dia tulis, yang berbunyi, "Tangan dan kaki dingin, tidur tidak nyenyak, sering terbangun mimpi buruk." Xiaoya mengangguk berulang kali, "Ya, saya memang memiliki gejala seperti itu. Nah, Presiden Jin, apa sebenarnya penyebabnya?" Sebenarnya, jika Jin Dalong tahu alasannya, dia akan menuliskannya di catatan. Meskipun dia melihat gejala Xiaoya, Jin Dalong memeriksa Tian Mai untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat melihat apa penyebabnya. Jin Dalong tidak punya pilihan selain berbicara tentang beberapa alasan umum tanpa pandang bulu. "Ya, itu mungkin karena menstruasi Anda yang tidak teratur dan kesenangan berlebihan pada hari kerja," Xiaoya langsung tersipu ketika mendengar ini, dan berkata dengan marah, "Jin Dalong, kenapa kamu berbicara seperti itu? Tak tahu malu, siapa yang terlalu memanjakan seks?" Kata-kata ini jelas berarti bahwa Xiaoya adalah pelacur. "Tidak tahu malu? Omong kosong," Xiaoya berkata dengan marah. "Tidak sama sekali. Sama seperti kamu, keterampilan medis macam apa yang kamu bicarakan?" Jin Dalong tersipu saat diberitahu. Saat ini, Ye Chong membuka catatannya, dan gejala yang tertulis di atasnya sama dengan yang ditulis oleh Jin Dalong. Namun, di bawah ini tertulis penyebab gejalanya. Pasien pernah jatuh ke lingkungan yang dingin ketika dia masih kecil, meninggalkan racun dingin di tubuhnya. Meskipun sudah bertahun-tahun, tetapi tidak dapat menghilangkannya, penyebab gangguan tersebut, sehingga akan timbul gejala-gejala di atas. Melihat ini, Xiaoya tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, "Benar, ketika aku masih sangat muda, karena aku suka bermain, aku jatuh ke dalam lubang es dan hampir mati." Jelas, Ye Chong benar lagi. Huang Kuwei juga cukup terkejut. "Ye Chong, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu, keterampilan medismu sangat luar biasa." Ye Chong tersenyum, lalu menulis resep untuk Xiaoya. "Menurut resep ini, setelah setengah bulan, racun dingin di tubuhmu akan teratasi dengan sendirinya." Xiaoya mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu keluar dengan gembira. Huang Kuwei berkata, "Kali ini, Ye Chong menang." Jin Dalong sangat tidak puas. "Kentut, Anda dapat melihat bahwa dia jatuh ke gua es ketika dia masih kecil." "Hanya bercanda, siapa yang akan percaya?"
saya pikir Anda adalah semua dalam kelompok yang sama. Apakah Anda bekerja sama untuk menipu saya? Ye Chong berkata sambil tersenyum, pengetahuan medis Huaxia sangat dalam dan mendalam. Anda bahkan tidak bisa dangkal, dan Anda berani berbicara omong kosong di sini. Hal-hal yang tidak Anda lakukan tidak tahu, masih banyak lagi. Kamu pikir kamu siapa? Jin Dalong berkata dengan marah, kamu bisa mati jika kamu tidak menyombongkan diri, kan? Ye Chong tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mempercayainya. Sekilas aku tahu bahwa yang kamu tidak besar. Sudah 5 tahun. Kamu telah minum banyak obat afrodisiak, tetapi ternyata tidak bekerja, kan? Jin Dalong tersipu. Sudah lama merah, ini rahasianya yang tak terkatakan. Selain dia bahkan tidak memberitahu orang tuanya. Bagaimana Ye Chong tahu? Meskipun Jin Dalong tidak mau mengakuinya, dia akhirnya menyadari bahwa keterampilan medis Ye Chong tidak terbayangkan, yang dapat digambarkan sebagai sangat aneh. Wajah Jin Dalong malu dan jelek. Dia ingin menyangkalnya, tapi penampilannya sudah menjelaskan semuanya. Apa yang membuat Jin Dalong semakin kesal adalah bahwa Ye Chong benar-benar menceritakan hal-hal seperti itu tentang dia di depan dewinya. Jin Dalong menggertakkan giginya dengan kebencian, berharap dia bisa naik dan mencabik-cabik Ye Chong. Pada saat ini, Huang Kewe berkata, Jin Dalong, kamu bisa pergi sekarang, aku ingin berdiskusi dengan Ye Chong. Sekarang, kita akan menjalankan tugas itu. Setelah Jin Dalong pergi, Huang Kewe menatap Ye Chong sambil tersenyum dan berkata, Ye Chong, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, kakak perempuan, ada begitu banyak hal yang kamu tidak menyangka. Huang Kewe mendengus. Misalnya, kamu masih punya banyak pil berkualitas tinggi, kan? Ye Chong terkejut sesaat. Bagaimana Huang Kewe tahu tentang ini? Kemudian, dia akhirnya mengerti mengapa Huang Kewe ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dan mengapa dia memperlakukannya berbeda di sini. Tampaknya itu karena ramuan di tubuhnya. Namun, karena Huang Kewe sudah berbicara, Ye Chong terlalu malu untuk merahasiakannya. Dia terkekeh dan berkata, kakak senior Huang benar-benar cerdas, kamu bisa tahu sekilas. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan 2 Ki Gathering Pills dan menyerahkannya kepada Huang Kewe. Dia berkata, sebenarnya, salah satu dari mereka tidak punya waktu untuk masalah ini di kompleks keluarga Wang. Terima kasih, kakak senior Huang. Saya akan memberikan 2 pil pengumpul Zijin Qi ini kepada kakak senior Huang sebagai ucapan terima kasih. Kewe memandang keduanya. Mulut pil bundar itu terbuka lebar. Permukaan kedua pil itu memancarkan cahaya ungu emas yang redup. Pancaran semacam ini terbukti menjadi ramuan kelas atas, tidak seperti ramuan di Istana Fenxiang, yang sama sekali tidak marah. Di antara pil di Istana Fenxiang, ada juga pil pengumpul Qi. Tetapi semuanya adalah pil yang relatif berkualitas rendah. Hanya ada lapisan merah tua pada pil, tanpa kecemerlangan. Cahaya yang tersisa di sekitar eliksir menunjukkan bahwa eliksir ini adalah yang terbaik. Huang Kewe tahu bahwa kedua ramuan ini bernilai ribuan emas, dan jika mereka ditempatkan di Istana Fenxiang, mereka pasti akan menimbulkan keributan, dan banyak guru mungkin akan iri. Huang Kewe sangat gembira. Dengan 2 eliksir ini, dia mungkin bisa meningkatkan ranah kecil. Dia dengan cepat menyembunyikan kedua pil itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, saudara muda Ye, kamu sangat murah hati. Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Huang Kewe berkata, ngomong-ngomong, mari kita bahas tugas itu. Huang Kewe akan berangkat besok ke Mao. Di utara Mao, dekat lingkaran Arktik, ada kota perbatasan kecil bernama Kaduer. Di sebelah Kaduer, ada gletser besar. Di bawah gletser, terkubur kristal gletser mayat. Ada desas-desus bahwa di tangan mayat kristal gletser, ada artefak kuno, yang dikatakan telah melarikan diri dari Tiongkok. Tugas Huang Kewe adalah mengembalikan artefak kuno itu. Tingkat bahaya dari tugas ini adalah kelas B, yang artinya saat mengerjakan tugas, Anda masih akan menemui banyak bahaya. Tentu saja, saudara muda Ye, jangan khawatir, aku akan melindungimu lebih dari cukup.
Huang Kewe meyakinkan sambil menepuk dadanya. Setelah itu, keduanya membahas beberapa detail, dan setelah menyelesaikan hal-hal seperti tiket pesawat, Ye Chong pergi. Malam itu, di grup diskusi, masih ada kegaduhan. Di antara mereka, banyak orang menuduh Ye Chong satu demi satu, berharap dia bisa mundur dari misi ini dan melepaskan kesempatan itu. Tidak sampai berita keluar bahwa Huang Kewe dan Ye Chong telah menjual tiket pesawat mereka dan berangkat besok, semua orang menyerah. Namun, kebencian terhadap Ye Chong tidak berkurang sama sekali. Di dalam kelompok tersebut, tampaknya Ye Chong mulai berbagi kebencian yang sama. Semua orang sangat iri, bisa menjalankan misi dengan Huang Kei lebih nyaman daripada pergi berbulan madu. Malam itu, Ye Chong, Fatih, Nine Snakes, dan lainnya makan malam bersama di halaman Fatih. Keahlian memasak Fatih meningkat sejak dia mendapat resep dari Big Mouth. Makanan yang dia masak sekarang jauh lebih enak daripada kantin umum di lembah Fenxiang. Pria gendut dan pria buta itu ada di meja makan, dan salah satu dari mereka menyombongkan diri bahwa Ye Chong sangat cakap. Dia baru berada di sini selama beberapa hari, dan dia bisa pergi bersama kakak senior Huang untuk melakukan misi bersama. Pria gendut itu juga mengambil kesempatan untuk berkata, kakak, karena kamu sudah memiliki kakak senior Huang, bisakah kamu menjodohkanku dengan Axiang? Jika kamu mengambil semuanya, itu akan terlalu tidak baik. Axiang mendengar ini dia dengan cepat bergetar kepalanya pada Ye Chong, terlihat sangat tidak senang. Ye Chong tertawa, memberitahu pria gendut itu untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi kedua wanita itu, lonceng kecil dan 9 ular, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tampaknya Ye Chong dan kakak senior Huang tidak terlalu puas dengan kenyataan bahwa Ye Chong dan kakak senior Huang pergi untuk melakukan misi bersama. Keesokan paginya, Ye Chong dan Huang Kewe mendaftar dan turun ke Gunung Huoyun. Kemudian, mereka naik bus ke kota kabupaten terdekat, lalu naik kereta berkecepatan tinggi ke kota terdekat dengan pesawat. Di sini, transfer ke penerbangan internasional dan terbang ke tujuan, Kaduer di Mauritius. Ye Chong dan Huang Kewe berangkat kali ini, berpura-pura menjadi turis biasa di sepanjang jalan. Pesawat terbang selama 7 jam sebelum tiba di bandara ibu kota Mao. Di Mao, yang paling umum adalah gadis-gadis cantik itu. Gadis-gadis ini memiliki kulit yang sangat putih, sepasang kaki yang panjang dan lurus, dan terkenal di seluruh dunia. Meskipun musim dingin, suhu di negara Mao sangat rendah. Namun, gadis-gadis ini masih mengenakan celana pendek, memperlihatkan kaki panjang mereka. Dibandingkan dengan wanita cantik di negara Mao ini, Huang Kewe tidak kalah sama sekali. Kakinya yang panjang bahkan lebih panjang, lebih lurus, lebih putih dan lebih cantik dari wanita cantik lokal ini. Ye Chong menganalisis dengan cara yang baik. Setelah turun dari bus di bandara, kami naik kereta untuk siang dan malam lagi. Angkutan umum Mao tidak berkembang seperti China, bahkan tidak ada rel berkecepatan tinggi, dan kecepatan kereta sangat lambat. Setelah berbaring di tempat berlabuh selama sehari semalam, Ye Chong dan Huang Kewe tiba di Kaduer saat menjelang malam keesokan harinya. Kaduer terletak di perbatasan utara Mao, yang dekat dengan lingkaran Arktik, dan diselimuti es dan salju sepanjang tahun. Di sebelah utara Kaduer adalah gletser yang luas. Gletser tidak dapat diakses sepanjang tahun, dan telah mengakumulasi es selama ribuan tahun, yang bahkan lebih kuat dari baja. Di Kaduer, hiduplah kelompok etnis minoritas di Mao, berkebangsaan Kaduer. Ini adalah suku yang sangat tua dikembangkan. Mereka percaya pada agama unik Kaduer. Dalam 2 hari terakhir, kota itu sangat ramai, karena kebetulan bertepatan dengan festival terpenting dalam agama mereka, yang disebut Festival Suci. Banyak orang luar juga datang ke kota terpencil Kaduer untuk merasakan suasana Festival Suci. Ketika Ye Chong dan Huang Kewe datang ke sini, hari sudah gelap. Mereka ingin mencari hotel untuk menginap, tetapi setelah lama mencari, hanya ada satu hotel yang tersisa di seluruh kota. Apalagi, hanya tersisa satu rumah di hotel tersebut. Hal berdarah semacam ini sering terjadi pada Ye Chong, dan Ye Chong sudah tidak asing lagi dengan hal itu.
Pemilik hotel memberitahu mereka, 3 hari ini adalah festival suci besar kami. Ada banyak orang dari seluruh negeri, hotel-hotel lain sudah penuh. Jika Anda tidak menginginkan kamar saya, Anda dapat membelinya dalam waktu setengah jam, itu akan disewakan. Dan pada saat itu, kamu harus tidur di jalan. Meskipun bos berbicara bahasa Mao, Ye Chong dan Huang Kewe dapat memahaminya. Untuk misi ini, keduanya melakukan serangan mendadak terhadap bahasa Mao. Untuk master di level mereka, berlatih bahasa hampir dalam hitungan menit. Oleh karena itu, keduanya ada di sini, berbicara dengan penduduk setempat tanpa hambatan. Ye Chong berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, aku menginginkannya, aku menginginkan rumah ini. Huang Kewe mengertakkan gigi taring kecilnya dan berkata, tapi, hanya ada satu ruangan, bagaimana kita bisa hidup? Dia berkata sambil menyeringai, mengapa kamu tidak melakukannya saja? Bagaimana bisa? Kata Huang Kewe. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, hei, senior sister, saya tidak punya pilihan selain mengundang Anda untuk tinggal di Main Street. Saya percaya bahwa dengan kekuatan senior sister, tidak akan ada bahaya di Main Street. Huang Kewe marah. Dia menginjak kakinya, dan berkata dalam hatinya, benar-benar kesalahan membawa Ye Chong keluar, sepertinya aku benar-benar jatuh ke mulut serigala, dan aku cabul besar. Huang Kewe berpikir lagi. Basis kultivasinya lebih tinggi dari Ye Chong, mengapa kamu takut padanya? Jadi, Huang Kewe mendengus, menoleh dan naik ke atas dulu. Setelah itu, bos membawa mereka berdua ke kamar. Karena itu yang terakhir dipilih, itu adalah ruangan terkecil dan terburuk. Namun, bagian dalamnya cukup bersih. Hanya ada satu tempat tidur di kamar, TV di seberang tempat tidur, dan meja diletakkan di sebelahnya. Di atas meja, ada satu set boneka yang terlihat sangat halus. Lantai seluruh rumah ditutupi karpet bermotif merah, dan tidak ada yang lain. Di dalam kamar hanya ada kamar mandi kecil, bahkan tidak ada shower untuk mandi. Huang Kewe berkata, hari ini saya akan tidur di tempat tidur, dan kamu akan tidur di lantai dasar. Sebenarnya, kamarnya sangat kecil, tetapi tempat tidurnya tidak kecil. Luas tempat tidurnya lebih besar dari itu dari lantai dasar. Ye Chong berkata, mengapa? Ini adalah uang yang saya habiskan. Saya harus tidur di tempat tidur. Huang Kewe mendengus, mengeluarkan dompetnya, dan melemparkan setumpuk uang kertas ke Ye Chong. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku ingin rumah ini. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Saat keduanya berdebat, pemilik hotel datang lagi. 2 tamu terhormat, 3 hari ini adalah hari raya suci Kaduer kita. Tradisi hari raya suci kita adalah setiap tamu yang datang ke sini harus dibaptis dengan air suci, kata bos. Bahkan, para turis asing di sini sangat menantikan festival sakral Kaduer. Ini menarik sejumlah besar wisatawan asing setiap tahun, terutama wisatawan pria. Namun, Huang Kewe tidak tertarik dengan pembaptisan dengan air suci, tidak. Pemilik hotel tidak senang. Jika Anda tidak berpartisipasi, Anda akan diusir dari kota. Anda putuskan sendiri. Relatif suku bangsa kecil memiliki kebiasaan yang diturunkan dari zaman dahulu. Untuk bertahan hidup mereka sangat bersatu. Dan mereka juga sangat paranoid terhadap agama yang mereka yakini. Pada saat ini, Ye Chong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Huang, lupakan saja. Ada pepatah bahwa ketika kamu datang ke pedesaan, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Karena kita di sini, mari lakukan apa yang mereka minta. Meskipun mereka berdua tidak takut dengan kota kecil ini orang biasa, jangan sampai pada tahap ini, lebih baik jangan terlalu pamer. Huang Kewe merasa apa yang dikatakan Ye Chong masuk akal, jadi dia setuju dengan bos. Setelah itu, pemilik hotel membawa Ye Chong dan Huang Kewe ke sebuah tempat bernama Aula Suci di lantai 1 hotel. Di pintu masuk Aula Suci, ada tirai, dan banyak pasangan pria dan wanita terlihat masuk dan keluar di bawah tirai. Orang-orang di sini tampak sangat antusias. Ketika mereka melihat Ye Chong dan Huang Kewe, mereka akan menyapa mereka dengan gerakan aneh.
Ye Chong menduga ini mungkin cara orang Kadurian saling menyapa. Kemudian, keduanya mengangkat tirai dan berjalan masuk. Pemandangan di dalam gorden benar-benar berbeda dengan pemandangan di luar. Ketika Huang Kewei melihat pemandangan di dalam, wajah kecilnya tiba-tiba menjadi merah. Huang Kewei dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke kiri atau ke kanan. Ye Chong tercengang, karena di balik tirai ada aula, mirip dengan tempat istirahat di aula pemandian. Ada banyak kursi di tempat istirahat, dan banyak orang duduk di kursi, satu pria dan satu wanita, duduk berpasangan. Ini bukan apa-apa, hal yang paling keterlaluan adalah sebagian besar dari orang-orang ini tidak mengenakan pakaian. Jadi di tempat umum seperti itu, mereka tidak merasa malu. Ye Chong belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Wajahnya yang tua memerah dan dia menyentuh hidungnya. Dia memandangi beberapa wanita Mao yang cantik dan mempelajari mengapa mereka melakukan ini. Pemilik hotel memberitahu mereka bahwa ini adalah kebiasaan festival suci, dan orang harus jujur dan jujur satu sama lain. Ye Chong tercengang. Tak heran festival suci ini menarik perhatian pria terutama. Ternyata ada kebiasaan seperti itu. Setelah itu, pemilik hotel membawa Ye Chong dan Huang Kewei ke pintu kamar kosong. Di dalam kamar terdapat bak mandi berukuran sekitar 3 meter persegi yang diisi air jernih. Kalian berdua, kamu bisa melepas pakaianmu dan menikmati air suci sepuasnya. Kata pemilik hotel. Ye Chong terdiam. Air suci macam apa ini? Bukankah ini hanya pemandian? Namun, barusan dia benar-benar ingin mendengar bahwa dia menikmatinya bersama Huang Kewei, dan itu memang air suci. Huang Kewei bertanya, bagaimana Anda membedakan pria dan wanita di sini? Mengapa hanya ada satu kamar mandi? Apakah ini untuk pria atau wanita? Bersama, kata pemilik hotel. Huang ketercengang, apa? Pemilik hotel melanjutkan, ini adalah kebiasaan festival suci kami. Hanya ketika seorang pria dan seorang wanita berendam di kolam air suci yang sama mereka dapat disukai oleh Tuhan. Huang Kewei tercengang, ini kebiasaan aneh apa? Tentu saja, jika kamu tidak puas dengan pasanganmu, aku dapat menemukan orang lain untukmu. Kamu dapat memilih pria manapun di sini. Kata pemilik hotel. Mata Ye Chong berbinar, lalu aku bisa memilih apapun yang aku inginkan. Para wanita di sini, selama pihak lain mau, tidak apa-apa. Kata pemilik hotel, tuan ini, nyonya di sini juga bisa memilih sesuka hati, asalkan dia mau berendam denganmu, kata bos. Saat berbicara, matanya sudah tertuju pada wanita di sekitarnya yang sangat bergaya Mao. Huang Kewei menghentakkan kakinya dengan marah, apa maksudmu? Kamu tidak mau mandi denganku? Apakah kamu suka mandi dengan orang lain? Apakah menurutmu aku lebih rendah dari mereka? Kemudian, Huang Kewei bereaksi, tidak. Hanya Anda tidak boleh mandi bersama, ini adalah aturan hari suci kami, Nona. Karena Anda ada di sini, harap ikuti aturan hari suci kami, jika tidak, saya akan mengusir Anda keluar kota, kata pemilik hotel. Ye Chong melirik Huang Kewei, dan berkata dengan suara rendah, kakak senior Huang, kami baru saja datang ke sini, lebih baik tidak membuat masalah, dan melakukan apapun yang Anda inginkan sesuai permintaan bos. Huang Kewei mendengus. Kamu tentu saja saya akan melakukannya. Namun, Huang Kewei tidak punya pilihan selain tetap low profile sekarang. Tidak ada cara lain, Huang Kewei tidak punya pilihan selain menyeret Ye Chong ke kamar. Setelah menutup pintu, siapa tahu masih ada air. Namun, sepertinya pemilik hotel sudah lama memikirkan lapisan ini. Sederhananya, tinggi iblis itu 1 kaki dan tingginya 1 kaki. Baiklah, tolong buka pakaianmu dan masukkan ke dalam kotak untuk diperiksa. Kata pemilik hotel, ternyata di sebelah pintu setiap kamar, ada 2 port transfer, dan ada kotak yang bisa ditarik di dalam port transfer. Jika ditarik dari dalam maka kotak akan masuk ke dalam, jika ditarik dari luar maka kotak akan keluar. Ada 2 laci, 1 untuk pria dan 1 lagi untuk wanita, dan pakaian yang dilepas harus dimasukkan ke dalam kotak. Pemilik hotel secara khusus menekankan, ingat, Anda juga harus memasukkan pakaian pribadi Anda ke dalam. Huang Kewei berhenti melakukannya lagi,
Bagaimana ini bisa dilakukan? Dia pernah berpikir bahwa bos ini memiliki begitu banyak tuntutan. Apakah dia seorang preman mesum? Apakah ini hari suci, atau hari manusia utuh, atau hari celaka? Pemilik hotel mendengus, tentu saja. Jika Anda tidak ingin saya memeriksanya, tidak apa-apa, ada orang lain di pihak kami. Kemudian, dia menyapa seorang wanita muda Mao berusia 20-an. Gadis desa Mao ini juga sangat cantik. Ye Chong berpikir dalam hati, berendam dalam air suci dengan wanita ini mungkin tidak buruk. Setelah itu, pemilik hotel berkata, dia bisa memeriksamu, apakah ada masalah kali ini? Ingat, jangan lupa pakaian apapun, ucap dengan itu, pemilik hotel menutup pintu dengan jepret. Di dalam pintu, wajah Huang Kewei memerah. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berpura-pura malu, tetapi sudut mulutnya tampak melengkung ke atas tanpa terlihat. Huang Kewei merasa kesal di hatinya, dia ada di sini untuk menjalankan misi, tapi sekarang dia menghadapi hal seperti itu dan terpaksa mandi bersama Ye Chong. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan datang sendiri. Ye Chong berkata dengan benar, baiklah, kakak senior, lepaskan, aku sudah lama ingin melihatnya. Tidak, maksudku, mari kita ikuti aturan mereka. Jika tidak, kita akan dihukum, mereka mendapat diusir. Huang Kewei mendengus, tidak mungkin, yang mereka butuhkan sekarang adalah tetap low profile. Dia berpikir sejenak, lalu merobek selembar kain dari pakaiannya, dan berkata, Ye Chong, ikat matamu sekarang dan beritahu kamu, jika kamu berani merobek strip itu, aku akan membunuhmu, Ye Chong. Tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kemudian, Huang Kewei mengikat mata Ye Chong dengan potongan kain. Ye Chong merasa bahwa Huang Kewei diikat sangat erat, dan aroma tubuh Huang Kewei masih tertinggal di strip kain. Huang Kewei memeriksa lagi dengan hati-hati dan menemukan bahwa ikatannya sangat kuat, jadi dia lega. Namun, Huang Kewei tidak tahu bahwa mata Dewa Naga Ye Chong memiliki fungsi tembus pandang. Itu hanya diikat dengan lapisan kain, yang hanya akan menghalangi pandangan orang biasa. Bagaimana itu bisa menghalangi Ye Chong? Ye Chong membuka matanya, strip kain itu tidak seperti itu. Dia bisa melihat Huang Kewei dengan jelas. Saat ini, terdengar suara gemerisik, dan Huang Kewei sudah mulai melepas pakaiannya dengan percaya diri. 1 potong, 2 potong, 3 potong, semua dimasukkan ke dalam kotak yang ditunjuk. Kemudian, dengan suara gemericik air, Huang Kewei masuk ke bak mandi, duduk, dan mulai mandi. Ye Chong telah tertegun untuk waktu yang lama. Sosok Huang Kewei ini terlalu bagus, lekuk depan dan belakang sempurna, sepasang kaki panjang, dan kulitnya sangat putih. Duduk di air, itu seperti bunga teratai yang baru muncul dari air indah dan indah. Meskipun Huang Kewei tahu bahwa Ye Chong ditutup matanya, dia masih merasa sangat malu saat bersama pria seperti ini, dan wajah kecilnya memerah. Ye Chong, aku sudah selesai. Kamu bisa melepasnya. Aku tidak akan melihatmu. Cepatlah. Kamu tidak perlu pergi ke air. Biarkan mereka memeriksa pakaianmu. Lalu kita bisa memakainya, kata Huang Kewei. Namun, setelah menunggu beberapa detik, Ye Chong tidak menjawab. Huang Kewei hanya berbalik, menatap Ye Chong, dan tertegun. Ye Chong, ada apa denganmu? Mengapa hidungmu berdarah? Kamu mengeluarkan banyak darah, hampir masuk ke bak mandi, bersambung.